Kim Dahyeon kembali melakukan pekerjaannya sebagai guru di sekolah dasar. Hari yang awalnya biasa itu tiba-tibanya berubah ketika ia mendapati seorang kakek tak berdaya pingsan di sana. Jiwa kemanusiaan Dahyeon yang tinggi membuatnya tanpa ragu menjadi wali untuk lelaki tua yang kemungkinan adalah gelandangan. Bahkan setelah sadar pun Dahyeon tetap menolak menerima ganti biaya rumah sakitnya. Alhasil kakek itu hanya mampu memberi sebuah apel sebagai rasa terima kasih pada sang penyelamatnya. Sudah menjadi kebiasaan, Dahyeon kembali memenuhi permintaan ibunya untuk ikut kencan buta. Dahyeon yang pelupa dan ceroboh sudah sangat yakin tidak melupakan apapun. Namun begitulah dia, HP-nya yang sangat penting kembali dilupakannya, hingga berakhir membuatnya ketinggalan bus. Di sisi lain, para karyawan di sebuah hotel tidak pernah terbiasa dengan sikap pemarah dan perfeksionis CEO mereka. Meski selalu bersikap marah pada karyawannya, lelaki bernama Lee Jae-in itu tetap menghormati para tamu hotelnya. Dan bahkan kecerobohan Dahyeon sebagai tamunya pun tetap ia hormati. Jane kembali mendengar kakeknya yang mengubah surat wasiatnya lagi. Ia pun sama sekali tidak peduli karena tak ingin memenuhi syarat untuk menikahi wanita pilihan kakeknya. Menurutnya kehidupannya sekarang sudah lebih baik dengan bisnis hotelnya sendiri sehingga tak membutuhkan wasiat kakeknya itu. Hyungjun selaku pengacara kakek Jane memberitahu bahwa wanita yang ingin dijodohkan dengannya bukanlah wanita yang mereka kenal. Sebagai teman pun, Hyungjun menyarankan Jae-in untuk bisa mendapatkan warisan itu sebelum perusahaan kakeknya jatuh pada orang yang salah. Jane benar-benar mempertimbangkan hal itu mengingat kali ini syaratnya bukan hanya berlaku padanya, melainkan pada sepupunya juga. Siapapun yang bisa menikahi wanita itu, maka ia akan mendapat perusahaan kakek Jae-in. Jane mulai tertantang dengan permainan kakeknya, sehingga ia memutuskan untuk menemui wanita itu. Dan wanita yang harus dinikahi itu adalah Dahyeon, wanita yang penampilannya benar-benar biasa di mata Jane. Nama Lee Gyu-chol adalah nama yang sangat asing bagi Dahyeon. Meski diberitahu Gyu-chol adalah pemilik SH Group, Dahyeon tetap menanggapi itu dengan biasa saja. Sontak hal itu membuat Jane merasa kesal dengan menanyakan bagaimana bisa Dahyeon menggoda kakeknya. Dahyeon masih tidak mengerti dengan situasi ini. Namun baginya yang pasti, Jane adalah orang yang tidak bisa menahan emosinya sehingga membawa pengacara mendampinginya. Dan di balik itu, sosok kakek Jae-in yang bernama Lee Gyu-chol adalah kakek gelandangan yang diselamatkan Dahyeon terakhir kali. Dahyeon masih tidak mengerti dengan situasi ini. Situasi di mana dia telah menjadi pewaris dari harta ketua SH Group yang bahkan tidak dikenalnya. Tentu ia mulai berpikir bahwa kedua orang ini adalah seorang penipu. Namun yang adanya kebingungan Dahyeon terus di sini si Jae-in yang merasa wanita itu berpura-pura tidak tahu. Hal itu pun membawa keduanya terus beradu mulut. Sekali lagi Dahyeon menegaskan bahwa ia tidak ada kaitannya dengan SH Group dan sama sekali tidak mengenal ketua Lee Gyu-chol. Hyungjun terus meyakinkan bahwa ini bukanlah kesalahan. Ia pun memberitahu syarat agar Dahyeon bisa mendapat warisan itu, yaitu tidak lain adalah menikah. Dahyeon pun merasa tengah berada di mimpi buruk, mengetahui lelaki yang harus dinikahinya adalah Jane. Mereka pun sama-sama menentang keinginan aneh kakek itu. Dan untuk kesekian kalinya, Dahyeon sudah lelah mengingatkan mereka bahwa ia tidak mengenal kakek Jae-in. Berbeda dengan pendapat Hyungjun, Jane yakin bahwa Dahyeon hanyalah bersandiwara saja. Ia pun semakin kesal harus mengenal Dahyeon lebih jauh. Fakta bahwa Dahyeon adalah ketua dari fans club seorang idol semakin membuat citranya buruk di mata Jae-in. Namun bagi Dahyeon, menonton idolnya di layar sudah cukup membahagiakan kehidupannya. Sementara itu, kakek Jane masih saja teringat akan kelakuan baik Dahyeon padanya. Di saat itulah ada kehadiran cucunya yang sama sekali tidak menyapanya. Jane kembali mengungkit kelakuan kakeknya yang selalu ingin menjodohkannya. Kali ini pun kakek Jane berjanji bahwa Dahyeon berbeda dengan wanita lainnya. Jane yang tak ingin menikahinya kembali diancam kakeknya dengan akan memberi warisan itu pada cucunya bernama TH.
Dan sepertinya itu adalah ancaman besar bagi Jane sehingga ia membuat kesepakatan yang lebih masuk akal. Jane akan berkencan dengan Dahyeon selama 3 bulan. Jika mereka tidak cocok, maka kakeknya harus menyerah melibatkan wanita itu dalam warisannya. Kakek Jane menambahkan masanya menjadi 6 bulan, karena yakin Dahyeon tidak semudah itu digoda. Mereka pun sepakat dengan kontrak ini dan akan menyudahinya setelah 6 bulan. Kakek Jane pun yakin bahwa ia akan menang dalam taruhan kali ini. Saat itulah datang Min Tae-ha yang merupakan sepupu Jane. Tae-ha sendiri adalah orang yang saat ini mengelola Mall SH Group, sehingga menjadi ancaman besar bagi Jane yang merupakan cucu tertua. Keesokannya Jane segera menemui Dahyeon di sekolahnya. Namun Dahyeon yang sudah pulang semakin membuat Jane yakin bahwa mereka bukanlah jodoh. Saat itulah datang Dahyeon yang terburu-buru kembali ke sekolah. Jane pun berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah kebetulan semata. Jane berusaha berbicara lebih lembut dan sopan pada Dahyeon dengan menjelaskan bahwa mereka harus menuruti keinginan kakeknya. Dahyeon yang sudah lelah dengan semua ini meminta Jane untuk membawanya bertemu dengan kakeknya agar mereka bertiga bisa berbicara. Di saat-saat seperti itu, Dahyeon lagi-lagi melupakan HP-nya yang hampir tertinggal. Dan sepertinya pembicaraan mereka bertiga sulit terpenuhi ketika kakeknya memberi misi pada Jane untuk membuat Dahyeon mengingatnya. Hal itu membuat Dahyeon semakin yakin bahwa ini adalah penipuan. Sementara Jane kesal sendiri dengan permainan aneh kakeknya. Untuk bisa berhenti disebut penipu, Jane pun menunjukkan bukti bahwa dia memanglah seorang CEO. Setelah suasananya lebih tenang, mereka berbicara lebih sopan lagi. Dahyeon pun merasa hidupnya sekarang ini baik-baik saja, sehingga tidak membutuhkan harta sebanyak itu. Dan menurutnya, ia tidak mendapat apapun yang menguntungkannya dari menikahi Jane. Jane pun malah mengancam Dahyeon dengan akan terus mengganggu dan mengikutinya. Namun hal itu justru membuat Dahyeon mengejek emosi Jane yang memang membutuhkan lebih banyak kekayaan untuk dikontrol kakeknya. Kata-kata Dahyeon berhasil membuat Jane marah dan kesal. Ia pun merasa semakin tertantang dengan permainan ini dan tidak akan kalah begitu saja. Sementara itu, Dahyeon masih tidak mengenali kakek Jane yang penampilannya di foto itu benar-benar rapi. Setibanya saat itu datang idol kesukaannya bernama Kang Jisoo yang ternyata dulu merupakan seorang muridnya. Dahyeon pun memintanya untuk lebih percaya diri dengan popularitasnya sekarang ini. Keesokannya, Dahyeon lagi-lagi diminta untuk menemui Jane. Di sana Jane memberitahu satu-satunya jalan agar bisa lepas dari kakeknya, yaitu dengan berpacaran selama 6 bulan layaknya pasangan pada umumnya. Tentu hal itu semakin ditolak Dahyeon dengan mengaku sama sekali tidak tertarik pada Jane. Ia pun menegaskan sekali lagi bahwa ia tidak ingin mewarisi harta dari keluarga yang tidak dikenalnya dan memutar hidupnya seperti itu. Lagi-lagi ia meminta Jane untuk berbicara baik-baik dengan kakeknya tanpa melibatkannya lagi. Perlahan-lahan Jane sadar akan keputusan bulat Dahyeon. Kakek Jane sudah menduga Dahyeon akan menolak cucunya itu. Ia pun merasa ini semakin menarik dan akan segera menyeret Tae-ha dalam permainan ini. Keesokannya, Dahyeon lagi-lagi harus memenuhi kencan buta yang diatur ibunya. Sementara itu, Jane menemui ibunya untuk makan siang bersama. Namun yang menarik perhatian Jane adalah kehadiran Dahyeon bersama seorang lelaki. Ia pun terus dibuat penasaran dan terganggu akan tawa keras mereka. Ia pun tidak tahan lagi dan segera bergabung di sana. Tanpa ragu, Jane terus berbicara tentang rencana pernikahan mereka, yang tentu membuat teman kencan Dahyeon salah paham dan pergi begitu saja. Dahyeon semakin kesal dan tak bisa berkata-kata dengan perbuatan Jane ini. Jane berusaha menjelaskan semuanya dengan tekadnya yang ingin memulai semuanya dari awal bersama Dahyeon. Sementara Dahyeon harus dilimpahi banyak pertanyaan dari ibunya setelah mendengar apa yang terjadi. Dahyeon segera membantah itu dengan meyakinkan lelaki itu bukanlah pacarnya. Ia pun menyenangkan ibunya dengan berjanji akan mengikuti kencan buta lagi.
Kejadian ini membuat Jane mengambil kesempatan dengan merasa Dahyeon tidak perlu ikut kencan buta lagi jika ia setuju berkencan dengannya. Dahyeon pun mulai berpikir bahwa ini ada keuntungan untuknya juga, sehingga ia memutuskan untuk melakukan kencan palsu itu. Namun begitulah sikap manusia, Dahyeon tidak akan membiarkan Jae-in yang paling diuntungkan dalam situasi ini. Jane pun sedikit tak menyangka yang diminta Dahyeon adalah beberapa perbaikan dan fasilitas-fasilitas untuk sekolahnya. Namun Dahyeon yang ternyata bercanda juga tak menyangka Jae-in akan mengabulkannya. Yang sebenarnya diminta Dahyeon adalah membantu idolnya Jisoo untuk mendapat perusahaan manajemen yang jauh lebih baik. Ia pun mempromosikan Jisoo sebagai idol dan aktor yang berbakat. Namun sayangnya karirnya tidak meningkat akibat terjebak kontrak budak dengan perusahaan kejam. Untuk itu Dahyeon meminta agar pengacara Jae-in bisa membantunya melepaskan Jisoo dari perusahaan itu. Bagi Dahyeon ini benar-benar penting dibandingkan drama-drama surat wasiat. Ia pun rela melakukan apapun jika Jae-in bisa mengabulkan permintaannya. Jae-in langsung menyetujui itu dan diajak Dahyeon untuk segera membuat kontrak agar tidak ada penipuan di antara mereka. Untuk kesekian kalinya, Jae-in capek sendiri membawa HP Dahyeon yang sering tertinggal. Jae-in pun lagi-lagi menghadapi sikap ceroboh Dahyeon yang hampir ditabrak. Dengan santainya, Jae-in langsung menjauhkan Dahyeon dari dirinya. Ia pun sekali lagi meminta agar Dahyeon tidak berubah pikiran dan mengingkari janjinya. Namun bagaimanapun Jane adalah orang asing bagi Dahyeon, sehingga ia tidak bisa mempercayai lelaki itu sepenuhnya. Mereka yang akan berkencan 1 kali seminggu diyakinkannya bahwa itu akan cepat berakhir. Setelah beberapa hari, tiba-tiba sekolah Dahyeon mendapat banyak kiriman dari SH Group. Ia pun tak menduga candaannya itu benar-benar dipenuhi Jae-in. Di hari pertama kencan mereka, Dahyeon mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kiriman itu. Namun lagi-lagi Jae-in mengingatkannya untuk bisa melakukan yang terbaik untuk kencan palsu mereka. Hal itu pun membawa Dahyeon kembali merasakan perbedaan dari cara makan mereka. Tetapi demi Jisoo, ia harus memahami kehidupan orang kaya juga. Selesai makan, Jane mengajak Dahyeon untuk menonton konser musik klasik yang disponsori hotelnya. Dahyeon yang mengkhawatirkan sesuatu terpaksa menuruti permintaan Jae-in saja. Ia pun masih menyempatkan diri membeli gantungan yang segera dibayar Jae-in yang sedang mengejar waktu. Di sanalah Taeha dan keluarganya melihat Jae-in membawa seorang wanita yang tidak dikenal mereka. Keadaan kembali mempersulitkan Jae-in ketika para reporter masuk ke konser itu juga. Ia pun meminta agar Dahyeon berpura-pura tidak mengenalinya. Dahyeon yang mengira Jae-in malu karena penampilan biasanya berencana pergi dari sana. Namun Jae-in menghalangnya dan memberitahu bahwa ia sudah memperingati Dahyeon. Sementara itu, kakek Jae-in mendengar kencan Dahyeon dan Jae-in hari ini. Ia pun memberitahu Hyungjun untuk memperingati Jae-in agar tidak bermain-main dengannya. Atau mungkin kakeknya akan segera memperkenalkan Dahyeon pada Taeha. Selama konser itu berlangsung, yang dikhawatirkan Dahyeon akhirnya terjadi. Ia yang tak bisa menahan ngantuknya tentu membuat Jae-in kesal mengingat banyaknya mata yang sedang memantau. Tak ada pilihan lain, Jane mengancamnya dengan akan menciumnya jika Dahyeon tertidur lagi. Ancaman itu benar-benar mempan ketika Dahyeon sepenuhnya sadar menyaksikan konser membosankan itu. Setelah kejadian tadi, Dahyeon ingin memperbarui kontrak mereka. Ia melupakan sesuatu yang penting, yaitu tidak melakukan kontak fisik. Namun Jane berbeda pendapat karena menurutnya sudah seharusnya orang yang berkencan ada perkembangan dalam suatu hubungan. Ia pun tak bisa memenuhi permintaan Dahyeon dan mengancam akan membuat Jisoo tidak bisa menjadi penyanyi lagi. Dahyeon pun jijik sendiri diajak pelan-pelan menjalani hubungan ini. Jane yang katanya ingin mempercayai pilihan kakeknya sontak membuat Dahyeon ragu memperkenalkan Jane pada ibunya. Namun Jane segera memperkenalkan dirinya sendiri dengan mengaku mereka tengah berada dalam hubungan serius. Di saat Jane merasa terhibur, ada Dahyeon yang merasa kesal dan marah padanya. Sesampainya dekat rumah Dahyeon, Jane diberi gantungan boneka yang sempat dibayarnya tadi.
Dahyeon pun tidak lupa berterima kasih atas janji dan bantuan Jane pada Jisoo. Di kesempatan itulah Jane meminta Dahyeon untuk jujur, apakah dia benar-benar tidak mengenal kakeknya. Dahyeon yang sudah capek mengatakannya hanya bisa kasihan pada Jae-in yang sepertinya selalu dibohongi. Sudah menjadi kebiasaan, Dahyeon lagi-lagi melupakan kunci rumahnya yang masih ada di boneka Jae-in. Jae-in yang sampai ke sana disambut lega oleh Dahyeon. Namun yang adanya, Jane malah mengira Dahyeon sengaja meninggalkan barangnya untuk merayunya. Segera Dahyeon membantah itu, yang malah justru membuat Jae-in kembali menggodanya. Tentu hal itu membuat Dahyeon jatuh ke pelukan Jae-in. Dan tidak terduga, Jane mendadak mengecup bibir Dahyeon dengan senyuman lebarnya. Di saat Dahyeon kaget, Jane malah mewajarkan hal itu, mengingat perkembangan yang harus ada dalam hubungan. Dengan penuh kemarahan, Dahyeon memberi peringatan keras pada Jae-in untuk tidak mengatakan perkataan perkembangan lagi. Namun di baliknya, Jane ternyata melakukan itu secara spontan sehingga tidak mengerti dengan apa yang terjadi pada dirinya juga. Sementara Dahyeon masih terguncang dengan kejadian tadi dan benar-benar menganggap Jae-in sebagai playboy. Keesokannya muncul berita tentang Jane yang membawa seorang wanita di konser yang disponsorinya. Berita itu disambut bahagia oleh kakek Jae-in yang menganggap pernikahan yang diinginkannya bisa lebih mudah tercapai. Dahyeon yang membaca berita itu akhirnya sadar akan kesalahpahamannya dari peringatan Jae-in semalam. Melalui berita itu pula, Dahyeon mendapati rumor kencan Jae-in bersama beberapa artis yang membuatnya semakin yakin betapa playboynya sosok Jae-in itu. Setibanya datang Jisoo yang mendadak memberi bunga pada Dahyeon. Jisoo terus berterima kasih pada gurunya atas pertolongannya terkait kontrak dengan agensinya. Jane yang sedang rapat tidak bisa mengangkat telepon dari Dahyeon. Hal itu membuat Dahyeon kesal dan memutuskan lebih memilih makan siang bersama Jisoo. Setelah rapat selesai, Jae-in dibuat senyum-senyum sendiri melihat pesan dari Dahyeon. Sampai hal itu dinotis oleh ketua tim Kang yang tidak lain merupakan mata-mata kakek Jae-in. Saat bertemu, Jae-in kembali menggoda Dahyeon yang ingin menemuinya sebelum jadwal kencan mereka. Dahyeon pun langsung pada intinya dengan memarahi Jae-in yang tidak memberitahu bahwa ada wartawan di konser kemarin. Jae-in yang sangat sulit meminta maaf diberi beberapa pelajaran sopan santun oleh Dahyeon. Namun yang adanya, sikap kesal Dahyeon kembali digoda Jae-in dengan mengungkit kecupan semalam. Lagi-lagi Dahyeon tidak bisa menahan kemarahannya yang benar-benar berhasil membuat Jae-in takut. Ketua tim Kang sebenarnya sudah lelah berada di antara Jane dan kakeknya. Namun bagaimanapun ia sudah terlanjur terlibat sehingga harus memberitahu pertemuan Jane dan Dahyeon hari ini. Kakek Jane pun dibuat senang mendengar itu dan yakin Jane telah berubah namun masih belum menyadarinya. Jane masih tak ingin mengakhiri pertemuan ini secepat mungkin. Ia pun bertanya di mana dan dari siapa Dahyeon mendapat bunga itu. Dahyeon yang tak berniat menjawabnya malah diajak untuk menulis ulang kontrak mereka. Tidak berselingkuh dan tidak menemui pria lain adalah hal yang dilupakan Jae-in saat menulis kontrak itu. Ia pun tanpa ragu juga memenuhi kontrak itu dengan akan menjaga jarak dari wanita lain. Sebagai gantinya, Dahyeon juga meminta agar tidak ada kontak fisik lagi antara mereka. Jane yang kembali mewajarkan kontak fisik itu segera disadarkan Dahyeon bahwa hanya orang yang saling mencintai bisa melakukan itu, sementara dia sama sekali tidak memiliki perasaan apapun pada Jae-in. Perkataan itu berhasil membuat Jane kesal dengan meminta agar Dahyeon tidak berani jatuh cinta padanya. Saat akan pergi, Jane kembali menunjukkan rasa cemburunya dengan membuang bunga Dahyeon seenaknya. Jane pun mengaku tidak peduli jika orang lain menganggapnya mengerikan. Lagi-lagi Jane mengajak Dahyeon ke musikal yang disponsori hotelnya. Dahyeon pun memberi sedikit saran pada Jane bahwa wanita tidak suka diajak bekerja bersama saat berkencan. Jane yang menganggap hal itu bisa menghemat waktunya kembali disimpulkan Dahyeon bahwa Jane memang tidak menyukainya
Karena jika ia menyukai seseorang, ia akan berusaha meluangkan waktu untuk seseorang yang dicintainya. Kali ini giliran Dahyeon yang berkata agar Jane jangan berani-berani untuk jatuh cinta padanya. Jane pun terpaksa menuruti keinginan Dahyeon untuk pergi ke suatu tempat. Di sanalah Taeha kembali melihat kedekatan Jae-in bersama wanita biasa itu. Dan tempat yang dikunjungi Dahyeon adalah tempat bermain memasang robot. Dahyeon mempelajari itu untuk murid-murid di kelasnya. Di sana pun seorang anak yang meminta dibelikan mainan membuat Jae-in sejenak mengingat kembali hari di mana ia kehilangan sepupunya. Di saat seperti itu, hanya Jae-in seorang yang bisa menghibur ibunya yang dibalut kesedihan mendalam. Dahyeon langsung menyadari ada yang aneh dari tingkah Jae-in. Ia pun tak menduga Jae-in membelikan mainan yang diinginkan oleh anak itu. Di rumah kakek Jae-in terjadi perdebatan antara ibu Taeha dan ibu Jae-in. Di sanalah terungkap bahwa ayah kandung Jae-in telah meninggal dan ibu kandungnya telah bersama keluarga baru. Sementara wanita ini hanyalah menantu kakek Jae-in yang telah kehilangan anaknya dan memutuskan mengangkat Jae-in sebagai anaknya secara resmi. Sementara itu, Jae-in kembali melewati batas dengan berniat membantu Dahyeon. Lagi-lagi Dahyeon melihat sisi lembut dan berbeda dari Jae-in. Hujan yang turun sejenak mengingatkan Jae-in pada hari buruknya, hari di mana ia melihat ibunya telah bahagia bersama keluarga barunya. Kenangan buruk itu segera dilupakan Jae-in dengan berfokus menikmati kebersamaannya bersama Dahyeon. Pagi Dahyeon diawali dengan kehadiran sahabatnya bernama Hyunjin yang segera datang ke sana setelah mendengar kabar kencan Dahyeon dari ibunya. Dahyeon pun langsung jujur dengan memperlihatkan kontrak kencan itu yang tentu disambut heboh oleh sahabatnya. Di hari pekan itu sebelum berkencan dengan Jae-in, Dahyeon masih menyempatkan dirinya untuk pergi ke panti asuhan. Dan karena itu ia membutuhkan waktu 1 jam lebih untuk bisa sampai ke tempat janjiannya bersama Jae-in. Namun begitulah Dahyeon, dirinya yang pelupa sepertinya butuh lebih banyak waktu untuk bisa sampai ke sana. Dan Jae-in sendiri sudah menduga keterlambatannya itu. Setelah kejadian tentang reporter, Dahyeon berusaha untuk menjaga jarak dari Jae-in. Namun Jae-in bersikeras tidak membiarkan itu dan mengingatkan bahwa mereka tengah berpacaran. Di galeri itu pun Dahyeon setibanya disapa oleh kenalannya bernama Sonu, yang tidak lain adalah kakak Hyunjin. Kedekatan mereka itu membuat Jae-in cemburu dan tak ragu memperlihatkan kedekatan dari hubungan spesial mereka. Namun Dahyeon yang berusaha membantah mereka berpacaran segera membuat Jae-in membawanya keluar. Jae-in lagi-lagi mengingatkan Dahyeon akan kontrak mereka yang tidak memperbolehkannya bertemu dengan lelaki lain. Namun Dahyeon yang sudah mengenal Sonu selama 10 tahun tentu tak bisa mengabaikannya begitu saja. Kecemburuan Jae-in lagi-lagi membuatnya mengancam Dahyeon dengan akan melewati batas. Sehingga Dahyeon kembali menyerah lagi dan terus heran sendiri dengan sikap buruk Jae-in. Sesampainya di depan rumahnya, tetangga Dahyeon sedang dibuat heboh dengan pencurian yang terjadi di sekitaran sana. Merasa khawatir, Jae-in pun memeriksa rumah Dahyeon dengan janjinya tidak akan melakukan apa-apa. Namun janjinya itu kembali Jae-in ingkar ketika ia sempat-sempatnya mengambil kesempatan. Sontak kejadian itu kembali membuat Dahyeon salting dan kesal sendiri. Hyunjun menemui Jae-in dengan meluahkan perasaannya yang dituduh oleh kakek Jae-in sebagai mata-mata cucunya itu. Jae-in pun mengatai kakeknya tidak tahu malu di saat ia juga mengirim ketua tim Kang untuk memata-matainya. Hyunjun yang kaget Jae-in telah mengetahui itu hanya bisa menertawai hubungan aneh kakek cucu ini. Di sanalah Hyunjun memberi saran agar Jae-in bisa berhenti membawa Dahyeon ke tempat yang disponsorinya dan menyuruhnya untuk berkencan dengan benar. Jae-in mulai mempertimbangkan hal itu dengan ingin menelpon Dahyeon layaknya pasangan pada umumnya. Namun ia malah dibuat kesal dengan Dahyeon yang sibuk berteleponan dengan orang lain. Dan orang itu tidak lain adalah Jisoo yang sedang dibantu belajar oleh Dahyeon. Saat menutup teleponnya, Dahyeon secara spontan menyangka yang menelpon balik adalah Jisoo.
Hal itu lagi-lagi membuat Jae-in kesal dan kembali mengingatkan kontrak kencan mereka. Tanpa ragu pula Jae-in mengatakan bahwa alasannya menelpon adalah karena ingin berkencan seperti orang lain. Dan ia pun sendiri mengaku ini adalah pertama kalinya berteleponan tengah malam. Jae-in lagi-lagi berusaha berubah dengan mengajak Dahyun untuk nonton bersama tanpa melibatkan pekerjaannya lagi. Teleponan panjang mereka akhirnya terhentikan karena kehadiran Hyunjin. Keesokannya Dahyun dibuat heboh sendiri melihat kekerenan seorang Jisoo. Jisoo pun dengan tulus berterima kasih atas bantuan gurunya selama ini. Dan di saat seperti itu, Dahyun malah dihantui perkataan Jae-in untuk tidak dekat-dekat dengan lelaki lain. Dahyun pun mengatakan pada Jisoo bahwa saat ini ia akan pergi menemui psikopat yang sebenarnya membantu Jisoo selama ini. Di sisi lain, Hyunjun meluangkan waktunya untuk mengajak Jae-in makan bersama. Ia pun menanyakan perkembangan hubungan Jae-in bersama Dahyun. Dengan gengsinya, Jae-in mengakui bahwa Dahyun tidaklah seburuk itu dan normal seperti wanita lain walaupun terkadang ia sedikit kuno. Dan tidak terduga ternyata ada kehadiran Dahyun yang mendengar percakapan mereka. Ia pun berencana akan menunjukkan sifat sebenarnya selama ini. Namun sebenarnya perkataan Jae-in masih belum selesai. Ia mengaku menyukai Dahyun karena sikapnya yang sepertinya tidak akan berubah. Perkataan Jae-in terus terngiang-ngiang di ingatan Dahyun yang membuatnya semakin bertekad untuk mengubah dirinya. Sontak kedatangan Dahyun dengan penampilan tidak biasa itu membuat Hyunjun dan Jae-in tidak percaya dengan apa yang dilihat mereka. Jae-in yang overprotektif langsung menilai penampilan Dahyun yang aneh. Namun berbeda dengan Hyunjun yang menganggapnya sangat menakjubkan. Jae-in yang masih mengomel kembali disindir Dahyun dengan berkata penampilannya yang dulu terlalu kuno sehingga ia mengubahnya sedikit. Di saat Dahyun dan Hyunjun sibuk melontarkan pujian satu sama lain, Jae-in malah dibuat kesal sendiri dengan situasi ini. Sementara itu ayah TH kembali menanyakan anaknya tentang wanita yang dikencani Jae-in saat ini. TH pun telah menyelidikinya dan mendapati wanita itu hanyalah seorang guru biasa. Jae-in kembali dibuat risih oleh tatapan para lelaki pada Dahyun. Ia pun tidak tahan lagi dan memaksa Dahyun memakai jasnya. Hyunjun yang kembali malah dibuat ketawa kecil dengan tingkah Jae-in yang masih belum mengakui perasaannya. Ia semakin memanas-manasinya dengan menilai Dahyun sangatlah seksi. Jae-in pun segera menegaskan bahwa Dahyun adalah tipe orang yang biasa dan kuno. Sontak perkataannya itu disadari Jae-in bahwa Dahyun telah mendengar pembicaraan mereka di lift tadi. Jae-in segera mengejar Dahyun dengan tas yang dilupakannya lagi dan mengajaknya untuk berbicara. Dahyun sama sekali tidak menyesali perbuatannya dan terus meluahkan kekesalannya pada Jae-in yang telah menganggapnya biasa dan kuno. Segera Jae-in menegaskan bahwa ia sama sekali tidak menghinanya karena Dahyun tidak mendengar habis perkataannya itu. Di toko Hyunjin, Jae-in memperingatinya untuk tidak memberi pakaian seperti itu lagi pada Dahyun karena Dahyun yang lebih cocok mengenakan pakaian seperti ini. Dahyun kembali mengingat percakapan mereka di siang tadi, yang mana Jae-in mengaku bahwa ia menyukai Dahyun karena biasa dan kuno. Meskipun dibuat baper dengan perkataan itu, Dahyun tetap tahu diri dengan menganggap hubungan mereka tetap sebatas kontrak. Tetapi tetap saja Hyunjin tahu perasaan sahabatnya sehingga ia tidak ingin bermusuhan dengan Jae-in. Ia pun mengirimkan foto Dahyun sebagai permintaan maafnya. Keesokannya Jae-in dibuat sibuk dengan berbagai masalah yang tidak biasa di hotelnya. Hal itu membuat Dahyun menghabiskan waktu untuk menunggu Jae-in yang masih belum menghubunginya. Di saat seperti itu malah ada kehadiran Han Joo-hee, mantan tunangan Jae-in yang hampir menikah dengannya 3 tahun lalu. Melihat kesibukan Jae-in, Joo-hee kembali mengejeknya yang tidak akan pernah merasakan cinta jika kesibukan terus menguasainya. Setelah lama menunggu, Dahyun pun memutuskan untuk pulang. Sementara Jae-in segera pergi menemui Dahyun setelah masalahnya selesai.
Namun tetap saja ia sudah terlambat ketika Dahyeon tidak ada di sana lagi. Mereka akhirnya bertemu di depan rumah Dahyeon. Dengan penuh kekecewaan, Dahyeon meluahkan perasaan marahnya pada Jae-in yang tidak menepati janji. Jae-in segera memberitahu masalah pekerjaannya dan HP-nya yang mati tadi sehingga tidak dapat menghubungi Dahyeon. Entah apapun alasannya, Jae-in tetap bersalah dalam situasi ini, sehingga Dahyeon pun sadar bahwa apa yang dilakukan mereka hanyalah sandiwara semata. Kesibukan Jae-in yang masih tidak berhenti di situ membuatnya tidak bisa menahan kepergian Dahyeon lagi. Di saat Dahyeon merasa sedih, ada Jae-in yang benar-benar sibuk dan menghabiskan malamnya dengan bekerja. Keesokannya pun ia memberitahu kakeknya tentang kejadian ancaman bom yang ternyata mainan di hotelnya kemarin. Tanpa ragu pun Jae-in mengaku mencurigai kakeknya yang melakukan itu untuk mendapatkan hotelnya. Di sisi lain pula, Taeha rupanya masih tidak berhenti menyelidiki Dahyeon. Ia pun mendapati kedekatan Dahyeon bersama lelaki lain yang tidak lain adalah Jisoo. Kesibukan Dahyeon yang mengajar Jisoo tentu membuatnya lambat pulang, sehingga Jae-in harus menunggunya 1 jam lebih. Meski masih dipenuhi kemarahan, Dahyeon tetap memberi kesempatan pada Jae-in untuk menjelaskannya. Alhasil Jae-in mengambil kesempatan itu untuk mengajaknya makan bersama. Jae-in akhirnya memberitahu kejadian ancaman bom di hotelnya yang tentu disambut heboh oleh Dahyeon yang khawatir. Dahyeon pun menggoda Jae-in yang rupanya benar-benar bekerja keras sebagai seorang bos. Setelah berbaikan, Jae-in lagi-lagi mengambil kesempatan dengan menggenggam erat tangan Dahyeon layaknya seperti pasangan pada umumnya. Di saat Dahyeon terus dibuat berdebar, Jae-in malah tiba-tiba jatuh tertidur di bahu Dahyeon. Dahyeon tetap meminjamkan bahunya pada Jae-in yang tertidur lelap. Namun HP Jae-in yang berbunyi berusaha dimatikan oleh Dahyeon yang justru berakhir membuat Jae-in terbangun. Dari situ Dahyeon akhirnya tahu bagaimana kehidupan Jae-in yang hanya sibuk bekerja tanpa memperhatikan waktu makan dan tidurnya. Dahyeon mulai menunjukkan perhatian dan kekhawatirannya pada Jae-in dengan memintanya untuk bisa tidur sampai pagi tanpa mempedulikan pekerjaannya lagi. Dan dengan begitu Dahyeon akan sepenuhnya memaafkan Jae-in. Meski benar-benar sibuk bekerja, Jae-in tetap memenuhi permintaan Dahyeon. Tidak lupa pula, Jae-in akhirnya meminta maaf karena telah membuat Dahyeon menunggunya. Keseharian Jae-in terus ia habiskan dengan bekerja. Namun kali ini sedikit berbeda ketika ia mulai memperhatikan karyawannya yang membutuhkan waktu istirahat juga. Namun sepertinya untuk mendapat waktu istirahat sangat sulit bagi Jae-in saat ada kehadiran Ju-hee yang kembali datang menemuinya. Ju-hee memutuskan untuk tidak mempedulikan perasaan cintanya lagi dan mengajak Jae-in untuk memulainya dari awal dengan pernikahan. Menurut Ju-hee, Jae-in yang tidak peduli pada cinta membutuhkan orang sepertinya untuk berada di sisinya, dan tentu saja pernikahan itu akan menjadi keuntungan besar bagi kedua perusahaan keluarga mereka. Tanpa berpikir panjang, Jae-in menolaknya mentah-mentah dan mengakhiri pembicaraan konyol ini. Meski sibuk, Jae-in tetap meluangkan waktunya untuk menemui Dahyeon. Dahyeon pun teringat akan perkataan Hyunjin yang bilang bahwa seorang pria sibuk pasti akan meluangkan waktunya untuk orang yang dicintai. Namun kecurigaan Dahyeon langsung pudar ketika Jae-in kembali mengajaknya untuk berkencan sambil bekerja lagi. Dahyeon pun menanyakan hal apa yang paling penting bagi Jae-in. Tanpa ragu sedikit pun, Jae-in menganggap uang adalah hal terpenting dalam hidup. Meski ia seorang pewaris, Jae-in tetap ingin memiliki kekayaan dengan usahanya sendiri. Dahyeon kembali kecewa mendengar pernyataan itu. Namun dalam waktu singkat, kekecewaannya hilang ketika melihat kepedulian besar Jae-in terhadap anak-anak. Dahyeon pun memberi stempel penghargaan yang biasa ia berikan pada muridnya atas kerja bagus Jae-in. Dahyeon lagi-lagi mengajak Jae-in bermain sesuatu yang belum pernah mereka lakukan. Dan hal itu kembali membawa kesenangan untuk mereka yang benar-benar sejenak melupakan waktu. Setelah bermain, ibu Dahyeon kembali menelpon untuk menanyakan pria yang dikencani anaknya saat ini. Dahyeon pun kesal sendiri dengan ibunya yang terlalu mendesaknya untuk segera menikah.
Sontak Jane menawarkan diri untuk menemui orang tua Dahyeon. Namun Dahyeon malah bercanda dengan mengajak Jae-in untuk menikah dengannya. Dahyeon kembali mengingatkan Jae-in bahwa hubungan mereka tidak boleh sejauh itu karena mereka pada akhirnya tidak akan menikah. Diam-diam Jane mulai merasa terganggu dengan pemikiran Dahyeon itu. Tae-ha dan Jae-in kembali terlibat adu mulut. Selama ini Tae-ha merasa Jae-in selalu mengambil posisinya, karena setelah ayahnya meninggal, Jae-in harusnya ikut dengan ibunya ke Kanada, bukan malah diadopsi oleh bibi mereka. Segera Jae-in meluruskan bahwa semua ini dari awal adalah miliknya, dan ia sama sekali tak pernah menganggap Tae-ha sebagai lawannya karena Tae-ha masih diatur oleh orang tuanya. Di saat seperti itu, Tae-ha lagi-lagi mendengar keberadaan Dahyeon di mallnya. Dahyeon yang ingin membelikan hadiah untuk Jae-in malah harus menyerah ketika melihat harga mahal itu. Ia pun tiba-tiba didatangi oleh anak yang kehilangan ibunya. Segera Tae-ha menyarankannya untuk membawanya ke bagian anak hilang. Setelah anak itu berhasil menemukan ibunya, Tae-ha tanpa ragu menghalangi kepergian Dahyeon dan mengajaknya untuk makan bersama. Dahyeon langsung menolaknya dengan mengaku telah mempunyai seorang pacar. Jane setibanya dibawa Dahyeon ke toko Hyunjin dengan alasan ingin mengambil sesuatu. Namun nyatanya ia membuat kejutan kecil untuk ulang tahun Jae-in yang ternyata dilupakannya juga. Dahyeon pun memberinya saran untuk segera menelpon keluarganya untuk berterima kasih telah melahirkan dan membesarkannya. Kejutan Dahyeon tidak berhenti sampai di situ. Ia berusaha membuat hari ulang tahun Jae-in tampak normal seperti orang pada umumnya. Setelah 23 tahun, Jae-in akhirnya merasakan kembali perayaan hari kelahirannya. Dahyeon benar-benar tidak menyangka bahwa orang kaya seperti Jae-in tidak merayakan hari ulang tahun. Jae-in mulai membuka diri dengan memberitahu bahwa hari ini adalah hari kematian kakak sepupunya. Ia pun memberitahu secara detail yang dirinya diadopsi oleh keluarga kakak sepupunya itu sehingga secara hukum mereka adalah saudara. Dahyeon berusaha tidak mengasihani Jae-in dengan mengejaknya beruntung mempunyai ibu yang baik di saat dirinya sendiri adalah orang paling keras kepala. Lagi-lagi Dahyeon memberi mainan anak-anak untuk Jae-in agar bisa membantunya lebih ramah pada orang lain. Namun Dahyeon tetap memberi hadiah lain berupa penjepit dasi. Sebenarnya Dahyeon ingin membeli dasi juga, namun takut Jae-in akan berpikir hal yang tidak-tidak. Jae-in yang benar-benar tidak tahu apa arti memberi dasi terus mendesak Dahyeon untuk memberitahunya. Dan arti memberi hadiah berupa dasi menunjukkan seseorang itu adalah miliknya. Namun ternyata yang lebih dulu nakal adalah Jae-in sendiri ketika ia menginginkan ciuman untuk hadiah dari Dahyeon. Dahyeon yang awalnya memberi kecupan malah dibalas Jae-in dengan berlebihan. Dan sepertinya Dahyeon benar-benar ikut dalam permainan Jae-in yang mewajarkan adanya perkembangan dalam suatu hubungan. Jae-in benar-benar melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukannya, yaitu menuruti saran Dahyeon dengan berterima kasih pada ibunya karena telah membesarkannya. Sontak perkataan itu disambut tangis oleh ibunya yang benar-benar merasakan perubahan sikap Jae-in. Setelah 1 minggu berlalu, Jae-in malah mendapat pesan dari Dahyeon yang membatalkan kencan hari ini akibat masalah daruratnya. Jane pun semakin dibuat kesal melihat Dahyeon yang mengabaikan pesannya. Jane semakin kepikiran akan masalah darurat Dahyeon. Sementara Dahyeon setibanya dikunjungi oleh ibunya. Dengan penuh kekecewaan, ibu Dahyeon mengatakan telah mendengar dari Sonu bahwa pacar Dahyeon adalah orang kaya. Ibu Dahyeon sepertinya tidak setuju jika anaknya berkencan dengan orang kaya, sehingga Dahyeon tidak ada pilihan lain selain memberitahu hubungan mereka yang hanya sebatas kontrak. Dahyeon terus menegaskan bahwa ini hanyalah bisnis semata yang juga menguntungkan Jisoo mendapat agensi baru. Setelah beberapa waktu, Dahyeon akhirnya bisa mengangkat telepon dari Jae-in. Di sanalah Dahyeon memberitahu bahwa orang tuanya tidak suka dengan lelaki terlalu kaya atau terlalu miskin, karena menurut ibunya banyak uang juga sangat melelahkan. Jae-in tidak mempedulikan itu dan menanyakan bagaimana dengan pendapat Dahyeon sendiri.
Dahyun pun merasa setelah mereka putus, mungkin ia tidak akan pernah berpacaran dengan orang kaya, sehingga tidak ada salahnya berpacaran sejenak dengan Jae-in. Sontak perkataan putus itu kembali mengganggu pikiran Jae-in. Esok hari, ibu Dahyun meminta agar bisa bertemu dengan lelaki itu. Namun Dahyun berusaha menghalangnya dengan meyakini bahwa hubungan mereka akan berakhir setelah 2 bulan. Setelah mengantar ibunya, Dahyun malah melihat kehadiran Jae-in di depan rumahnya. Dahyun pun menceritakan sebagaimana ia berusaha meyakini ibunya bahwa itu semua hanyalah bisnis saja. Ibu Dahyun pun beranggapan bahwa menikah dengan orang kaya hanya akan berakhir bercerai. Lantas Jae-in menegaskan bahwa tidak ada kata bercerai dalam kamus hidupnya. Ia pun meminta sekarang ini menjadi kencan mereka sebagai ganti kemarin. Keesokannya, Jae-in mempercayai pekerjaan untuk ketua tim Kang. Di sanalah ketua Kang akhirnya tahu bahwa selama ini Jae-in mengetahui dia adalah mata-mata kakeknya. Sementara Dahyun kembali membatalkan kencan mereka minggu ini dengan alasan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukannya untuk murid-muridnya. Tanpa ragu, Jae-in benar-benar mengunjungi Dahyun di sekolahnya. Ia bahkan mengaku telah mendapat izin kepala sekolah untuk mengikuti kelas Dahyun itu. Kehadiran Jae-in tentu dipertanyakan oleh para murid. Jae-in pun langsung memperkenalkan dirinya sebagai pacar Dahyun dan diam-diam mengingatkan Dahyun untuk tidak boleh berbohong di depan anak-anak. Sontak Dahyun memperingati muridnya untuk tidak sekalipun berbicara dengan orang asing seperti lelaki ini. Mau tidak mau, Jae-in terpaksa menikmati kencan kali ini di taman bermain sekolah. Dan sepertinya Jae-in tidak akan menyia-nyiakan momen ini berakhir seperti biasa. Begitu juga dengan Dahyun yang lagi-lagi melupakan isi kontrak mereka. Setibanya di rumah Dahyun, Jae-in menyadari pintu rumahnya yang tidak terkunci. Dan yang benar saja, rumah Dahyun telah dimasuki oleh pencuri yang sampai sekarang belum ditangkap. Dahyun yang ketakutan dan tak mungkin tidur di sana segera dibawa Jae-in ke rumahnya. Jae-in pun langsung menggunakan koneksinya untuk menyelidiki kasus pencurian itu. Sementara Dahyun yang berkeliling rumah kosong itu malah membawanya melihat Jae-in yang sedang berganti baju. Dahyun tak bisa menyembunyikan rasa canggungnya dan sekali lagi ingin memastikan apakah benar-benar di rumah ini tidak ada orang jahat. Untuk kesekian kalinya, Jae-in hanya bisa menertawakan tingkah Dahyun yang mengaku tidak melihat apa-apa tadi. Di rumah besar Jae-in itu hanya terdapat 1 ranjangnya. Untuk itu ia tidak ragu berbagi ranjang bersama Dahyun. Perkataan itu membuat Dahyun mengakui benar-benar jatuh ke dalam godaan Jae-in. Namun Jae-in yang tak ingin membebani perasaan Dahyun segera berpura-pura akan bekerja dulu. Hal itu justru membuat Dahyun terus kepikiran apakah dirinya memang tidak semenarik ini. Sementara itu, Jae-in benar-benar tak bisa fokus pada pekerjaannya. Ia pun mendapati Dahyun yang kini dalam keadaan mabuk berat. Jae-in langsung bergabung dengannya dan mendengar semua coletahan Dahyun. Dahyun akhirnya mengakui perasaan sukanya pada Jae-in selama ini. Namun setelah semua itu, Dahyun malah langsung jatuh tertidur di pelukan Jae-in. Sementara Jae-in dibuat kecewa dengan Dahyun yang tidur begitu saja setelah pengakuannya yang membuatnya berdebar. Dahyun membuka matanya dan disadarkan dengan ingatan pengakuannya semalam. Dengan penuh berhati-hati, Dahyun memeriksa rumah itu untuk memastikan Jae-in sudah pergi bekerja. Namun di pagi itu, Dahyun malah melihat anak anjing yang berada di tempat berbahaya. Tanpa memikirkan keselamatannya lagi, Dahyun pun berusaha mengambil anjing itu. Jae-in yang ternyata masih ada di sana sontak kaget dengan pemandangan yang dilihatnya sekarang ini. Dan untungnya penyelamatan Jae-in berhasil menyelamatkan Dahyun dari kecerobohannya lagi. Kecerobohan Dahyun itu terus membuat Jae-in mengomelinya tanpa memfilter perkataannya sedikit pun. Bahkan ketika Dahyun terluka, Jae-in yang khawatir tetap saja tidak berhenti memarahinya. Kejadian itu tentu membuat Jae-in terluka juga sampai salah satu tangannya sulit digunakan.
Dahyun pun tidak punya pilihan lain selain membantunya memakaikan dasi itu meski ia sendiri juga tidak pandai memasangnya. Hal itu tentu membuat keduanya saling berdekatan tanpa jarak lagi. Dahyun terus berusaha menghindari kedekatan itu dan justru membawa hasil ikatan dasi yang kurang memuaskan. Jane akhirnya mengungkit kejadian pengakuan Dahyun semalam. Segera Dahyun mengakui bahwa ia sering melakukan hal aneh saat mabuk dan tentu saja semua itu hanyalah kesalahan. Salah satu alasan rumah Jane kosong adalah karena ia selalu makan di hotel termasuk saat sarapan juga. Saat itu datanglah ketua tim Kang yang kembali memanggil Jae-in untuk pekerjaan lagi. Di sanalah Jae-in memperkenalkan Dahyun sebagai pacarnya. Ketua tim Kang pun tidak ragu mengasihani Dahyun yang pasti telah banyak melewati berbagai masalah. Di saat Jane kembali sibuk bekerja, Dahyun malah pergi ke rumahnya dengan memberanikan diri memeriksa keadaan. Segera setelah mengetahui itu, Jae-in menyuruh Dahyun untuk ke tempat yang aman sampai ia tiba di sana. Tetapi di saat seperti itu, lagi-lagi datang Juhi yang terus berusaha mendekati Jae-in. Namun Jae-in terus melontarkan kata-kata kasar dan tidak meladeninya lagi. Setibanya di sana, Jane kembali memarahi Dahyun yang tak pernah mendengar kata-katanya. Saat itulah Dahyun menyadari bau riasan dari jas Jae-in dan tahu bahwa ada seseorang yang memeluknya dari belakang. Bedak Juhi yang meninggalkan jejak menjadi bukti kuatnya. Namun Jae-in hanya bisa memberitahu bahwa ia benar-benar tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Di rumah Dahyun itu ia menyadari tidak ada barang-barang berharganya yang hilang. Namun kertas wasiat dan kontrak kencan mereka malah terletak di tempat yang berbeda dari sebelumnya. Jane pun sadar bahwa masalah ini harus diselesaikannya seorang diri. Di pembicaraan penting itu, Dahyun sempat-sempatnya masih penasaran dengan bekas riasan di jas Jae-in. Jae-in pun kembali menegaskan bahwa ia benar-benar tak ada hubungan apa-apa dengan Juhi. Namanya yang keceplosan semakin membuat Dahyun cemburu. Namun dengan cepat Dahyun mengaku sedang bercanda untuk mencoba menjadi kekasih pencemburu. Saat berbelanja bersama, Dahyun kembali menyadari ada yang aneh, di mana bahu Jae-in sudah bisa digerakkan padahal pagi tadi sangat sulit untuk diangkat. Jane pun langsung mengalihkan topik yang semakin membuat Dahyun sulit mempercayainya lagi. Untuk pertama kalinya, Dahyun memasak makanan rumahan untuk Jae-in. Untuk sementara waktu pun, Jae-in menyuruh Dahyun tinggal di rumahnya. Namun Dahyun segera menolaknya dan lebih memilih tinggal di rumahnya sendiri karena takut masalah ini menjadi lebih rumit. Dan yang paling penting bagi Dahyun adalah ia tidak boleh jatuh cinta pada Jae-in. Dahyun akhirnya mengakui bahwa ia menjadi lebih tertarik dari sebelumnya pada Jae-in. Dan ia pun tahu itu tidak boleh karena waktu mereka hanya tersisa beberapa bulan. Jane kembali berusaha tidak ingin menekannya dengan menyuruhnya untuk tinggal semalam lagi sampai rumahnya sudah diperbaiki. Keduanya pun sama-sama dibuat terganggu dengan semua ini dan merasa aneh melihat tanggal habisnya kontrak mereka. Meski sudah merasa baik-baik saja, Dahyun tetap tak bisa menyembunyikan rasa takutnya akan kejadian yang bisa terulang lagi. Segera Jae-in menenangkannya dan meyakinkan bahwa semua ini akan baik-baik saja. Dan pelaku penerobosan rumah Dahyun adalah ayah Tae-ha yang kini mengetahui pembaruan isi wasiat ayah mertuanya. Ia pun menyuruh Tae-ha untuk segera mendapatkan wanita itu sebelum hubungan Jae-in dan Dahyun menjadi serius. Dahyun memberi hadiah berupa tanaman pada Jae-in dan memberinya peringatan untuk selalu menyiramnya. Jane pun memberitahu bahwa ia telah merenovasi rumah kecil Dahyun. Dahyunnya merasa tidak perlu karena itu hanyalah rumah sewa, malah diberitahu bahwa Jane sudah membelinya. Sontak hal itu membuat Dahyun kesal dan iri sendiri dengan keuangan orang kaya. Kali ini giliran Jane yang menentukan tempat kencan mereka. Di sana ada kehadiran Hyungjun yang sudah lama tidak bertemu dengan Dahyun. Saat itulah datang Juhi yang langsung menyapa mereka. Dahyun pun langsung dibuat bad mood dengan kehadiran wanita itu. Sementara Hyungjun memberitahu pada Juhi bahwa Jae-in dan Dahyun adalah sepasang kekasih.
Juhi pun memberi saran pada Dahyun untuk tidak salah mengartikan kebaikan Jae-in, karena Jae-in adalah tipe orang yang tidak pernah tulus pada seseorang. Juhi bahkan tidak ragu mengejek selera Jae-in terhadap wanita yang kini menurun. Dahyun kesal sendiri pada dirinya yang tak bisa melawan, namun ia lebih kesal pada Jae-in yang mengaku tidak punya hubungan apa-apa pada wanita itu. Kehadiran Juhi benar-benar merusak kencan mereka kali ini. Sepanjang perjalanan pun Jae-in terus diabaikan oleh Dahyun. Namun itu tidak membuatnya menyerah bertanya mengapa Dahyun marah padanya. Dahyun akhirnya jujur merasa risih dengan sikap Juhi yang terlalu dekat pada Jae-in. Selama ini Dahyun telah membuat batas pada Sonu dan Jisoo. Agar bisa adil, Jae-in pun harus membuat batas juga pada Juhi. Namun yang adanya, Jae-in malah dibuat senang melihat kecemburuan Dahyun itu. Segera Jae-in menegaskan bahwa Dahyun tidak perlu khawatir tentang Juhi, karena Jae-in bukanlah orang yang sembarangan memacari wanita. Dahyun pun tidak mau kalah dengan mengatakan ada banyak pria di luar sana yang menyukainya juga. Sontak perkataan itu membuat mereka terus beradu mulut. Hingga pada akhirnya Jae-in berhasil membungkam mulut Dahyun. Ia pun segera menghentikan perbuatannya karena takut tak bisa mengendalikan dirinya lagi. Saat bekerja, Jae-in kembali mendapati keanehan dari saham SH Group yang terus naik turun tanpa kejelasan. Hal itu turut dicurigai oleh kakeknya yang segera memerintahkan untuk mencari pelaku pengacau sahamnya. Selesai bekerja, Jae-in mengantar Dahyun kembali ke rumahnya. Dan sesampainya di sana, sangat banyak perubahan besar yang dilihat Dahyun pada rumah kecilnya. Bahkan semua perabotannya telah diganti menjadi baru oleh Jae-in. Dahyun berusaha untuk tidak terpikat dengan menyadarkan dirinya bahwa Jae-in adalah playboy. Jae-in kembali ke rumahnya dan menyadari betapa sunyinya tempat tinggalnya itu. Hal itu juga dirasakan oleh Dahyun yang merasa asing dengan rumahnya. Keduanya sama-sama merindukan hari singkat mereka yang tinggal di atap yang sama. Dahyun kembali memenuhi keinginan Jae-in untuk bertemu di hotelnya. Namun di sana ada kehadiran Ibu Tae-ha yang melihat mereka dan mengambil kesempatan untuk berbicara dengan Dahyun saat Jae-in pergi bekerja sebentar. Ibu Tae-ha terlihat kesal sendiri ketika Dahyun sama sekali tidak mengetahui apa-apa tentang anaknya. Dahyun yang hanya kebingungan akhirnya kedatangan Jae-in yang mengeluarkannya dari situasi itu. Saat makan bersama, Dahyun akhirnya menanyakan tentang Tae-ha pada Jae-in. Jae-in pun memberitahu bahwa Tae-ha adalah sepupunya. Jika suatu hari Tae-ha mendatangi Dahyun, Jae-in menyuruhnya untuk mengabaikan semua ucapannya saja. Karena kesibukannya, Jae-in tidak bisa mengantar Dahyun pulang. Dahyun yang akan pergi ke toko Hyunjin dijanjikan Jae-in akan dijemput sebisa mungkin. Namun yang adanya di toko itu, Dahyun malah kembali bertemu dengan Juhi. Juhi kembali bertingkah dengan mengingatkan Dahyun bahwa hubungan asmara Jae-in tidak pernah berlangsung lama karena pada akhirnya pernikahannya sudah ditentukan. Kali ini Dahyun akhirnya bisa membalas perkataan Juhi dengan memintanya untuk tidak ikut campur pada hubungan mereka. Lagi pula Jae-in sudah sangat nyaman bersama Dahyun sehingga Juhi tidak berhak menilai itu. Dahyun kembali marah pada Jae-in dengan mengabaikannya. Sementara Jae-in hanya khawatir jika Dahyun kembali tersesat lagi. Setelah beberapa lama, Dahyun mengangkat telepon Jae-in dan mengaku marah karena Jae-in tidak mengantarnya pulang. Alhasil Jae-in pun heran sendiri dengan kemarahan mendadak itu. Saat itulah Dahyun mendapat telepon dari Jisoo yang akan segera tampil di Mall SH Group. Bersama wanita muda, Dahyun terus dibuat kagum dengan penampilan Jisoo itu. Tae-ha kembali menyapa Dahyun lebih dulu. Dahyun pun mengenalinya dan memperkenalkan dirinya yang bisa dibilang wali untuk Jisoo. Untuk saat ini, Tae-ha hanya bisa memperkenalkan dirinya sebagai manajer SH Group yang mengatur konser kecil tadi. Ia pun berencana akan memberi kesempatan lagi setelah penampilan Jisoo itu. Tae-ha sepertinya ingin menggunakan Jisoo untuk mendekati Dahyun. Sesampainya di rumah, Dahyun disambut dengan kehadiran Jae-in yang telah menunggunya.
Dahyun tetap tidak bisa menghindarinya dan akhirnya bertanya juga seberapa banyak wanita yang pernah Jae-in pacari. Jane kembali mengingatkan Dahyun seberapa sibuknya ia bekerja hingga tak punya waktu untuk itu. Dahyun yang masih ngambek tetap tak bisa marah dan mengabaikan Jane sepenuhnya. Keesokan paginya, Dahyun harus dibuat marah dan kecewa lagi ketika muncul berita pernikahan antara Jane dan Joo-hee. Sementara Jane sendiri malah baru tahu dan melihat berita itu. Berita yang tentu tidak benar segera ingin ia beritahu pada Dahyun, namun Dahyun yang sibuk tidak dapat mengangkat telepon itu. Di saat Jane marah, Joo-hee malah menganggap berita itu tidaklah seburuk itu. Jane yang semakin kesal meminta pada Joo-hee untuk segera membuat pernyataan yang benar pada media. Namun Joo-hee malah mengakui perasaan cintanya pada Jane. Pernyataan itu disambut tawa oleh Jane yang segera meluruskan bahwa yang dicintai Joo-hee adalah SH Group. Jane kembali memberi peringatan padanya untuk tidak berani memanipulasi keadaan lagi. Namun yang adanya Joo-hee malah memberi peringatan juga bahwa ia bisa jauh lebih jahat dan kasar seperti Jane. Tetapi begitulah Jane, peringatan itu sama sekali tidak mempengaruhinya. Kedekatan Joo-hee dan Jane tidak sengaja didapati oleh Sonu, yang tidak ragu menyebutnya sebagai playboy. Satu-satunya yang dikhawatirkan Jane hanyalah perasaan Dahyun saja. Namun perasaan Dahyun sudah terluka dan mengungkit perjanjian kontrak mereka yang dilanggar Jane lagi. Jane hanya bisa kecewa dengan Dahyun yang sama sekali tidak mempercayainya. Ia pun sekali lagi meminta agar Dahyun tidak percaya apapun yang bukan keluar dari mulut Jane. Kecemburuan terus menguasai Dahyun padahal ia tahu kontrak mereka akan segera berakhir, sehingga Jane berhak bertundangan dengan wanita lain. Jane kembali berusaha menenangkannya dan menyuruh Dahyun untuk bisa mempercayai dan memikirkannya saja. Dahyun akhirnya bisa tertawa setelah Jane memohon agar ia tidak mengabaikan telepon darinya lagi. Hyunjin tak bisa menahan senyumannya melihat kemesraan pasangan itu. Dahyun pun mengaku yang dirinya mencintai dan membenci Jane hingga tidak tahu harus berbuat apa. Segera Hyunjin memberinya saran untuk berkencan saja tanpa mengkhawatirkan masa depan yang belum tentu terjadi. Esok hari Jane akhirnya mendapatkan info tentang reporter yang tak ingin memberitahu siapa pemberi informasi berita itu. Jane mulai menaruh curiga pada perusahaan keluarga Joo-hee mengingat saham perusahaan mereka yang tetap naik di saat Jane telah membantah berita itu. Di sisi lain, Dahyun dan Jisoo kembali menjadi relawan di panti asuhan. Dan lagi-lagi ada kehadiran TH yang memberi sumbangan untuk panti itu. Dahyun yang masih belum tahu siapa lelaki itu hanya bisa berterima kasih atas semua kebaikannya. Tentu di saat seperti itu, Dahyun tak bisa menolak tawaran untuk diantar pulang oleh TH. Kejadian itu sudah pasti tidak akan diberitahu Dahyun pada Jane yang emosian. Namun rahasia itu tidak bertahan lama ketika Jane mendapati Dahyun yang kini bersama TH. Dahyun segera memperkenalkan lelaki itu sebagai sponsornya Jisoo. Namun Jane yang memanggilnya dengan nama TH tentu membuat Dahyun bingung dan akhirnya mulai mengerti alasannya tidak pernah diberi kartu nama. Dahyun mencoba mencerna situasi ini, di mana ia baru tahu bahwa wasiat itu tidak hanya berlaku pada Jane saja. Begitu juga dengan TH yang menggunakan Jisoo untuk mendekatinya. Dari sini Dahyun benar-benar yakin kedua pria ini adalah sepupu, mengingat mereka sama-sama jago membuat orang marah. Jane meyakinkan Dahyun bahwa ia sudah tidak menyembunyikan apapun lagi. Namun tetap saja Jane yang tidak meminta maaf membuat Dahyun marah dan kecewa lagi. Hyunjun yang juga ikut membohongi Dahyun meminta Jane untuk bisa berlutut meminta maaf padanya. Tetapi begitulah Jane, pada kakeknya saja ia tidak bisa membuang harga dirinya. Namun sepertinya Dahyunlah yang lebih keras kepala ketika ia tidak ingin berbicara jika Jane belum menyadari kesalahannya. Situasi ini lagi-lagi mengundang gelak tawa Hyunjin. Jane yang sudah frustasi akhirnya melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan. Kejutan yang tak biasa dilakukan Jane tentu berhasil memikat hati lembut Dahyun.
Namun tetap saja Dahyun tidak bisa memaafkan Jae-in sepenuhnya. Di saat seperti itu, Jae-in masih sempat-sempatnya cemburu pada Jisoo lagi. Ia pun kembali mengambil kesempatan yang tentu menaklukkan hati Dahyun. Kejadian yang terus membingungkan Dahyun selama ini akhirnya membuatnya penasaran dengan sosok kakek Jae-in. Ia pun meminta untuk dipertemukan dan akan menanyakan alasannya terlibat dalam wasiatnya. Setelah lama tidak bertemu karena kegengsian Jae-in untuk meminta maaf, mereka pun menggunakan malam itu untuk berkencan lagi. Jae-in segera menemui kakeknya dan memberitahu keinginan Dahyun yang ingin bertemu dengannya. Namun yang adanya, kakek Jae-in malah meminta Dahyun untuk diundang ke perayaan ulang tahun perusahaan mereka nanti. Hyungjun kembali mengingatkan Jae-in bahwa membawa Dahyun ke perayaan itu adalah memperkenalkannya secara resmi sebagai pasangannya. Dahyun kembali menunggu Jae-in menyelesaikan rapatnya di hotelnya. Ia pun lagi-lagi bertemu dengan Juhi di sana. Dahyun mempercayai Jae-in dengan yakin artikel pertunangan mereka adalah palsu. Namun Juhi kembali mengungkit masa 3 tahun yang lalu, yang mana saat itu mereka benar-benar berencana akan menikah. Dahyun yang tidak peduli dengan masa lalu dan lelah meladeni Juhi segera memanggil Jae-in untuk berbicara bertiga. Dan jika Jae-in memilih Juhi, maka Dahyun akan meninggalkannya dan Juhi bisa memilikinya. Dahyun segera meminta agar mereka bertiga bisa mengakhiri ini semua dengan menyuruh Jae-in memilih antara dia atau Juhi. Tanpa berpikir panjang sedikit pun, Jae-in tentu saja memilih Dahyun. Dahyun pun langsung mengingatkan Juhi bahwa yang menyedihkan di sini adalah Juhi sendiri. Jae-in juga turut meminta agar Juhi bisa berhenti mengganggu Dahyun lagi. Alhasil kejadian ini hanya berakhir membuat Juhi sakit hati. Dahyun lagi-lagi melampiaskan kemarahannya pada Jae-in dan membawa karyawannya melihat sisi pecundang Jae-in terhadap wanita juga. Dahyun kembali memarahi Jae-in yang seharusnya dari dulu memperjelas semuanya hingga tak membuat Dahyun bertengkar dengan Juhi. Mulai sekarang, Jae-in akan memperjelas segalanya, mulai dengan mengundang Dahyun ke acara hari jadi perusahaannya. Dahyun pun memutuskan akan pergi tanpa melibatkan Jae-in. Ia meminta agar mereka berpura-pura tidak saling mengenal mengingat banyaknya reporter dan orang-orang penting di sana. Jae-in memberitahu pesan kakeknya yang katanya sangat mengenal dan dekat dengan Dahyun. Jae-in pun meminta kejelasan dari hubungan sebenar Dahyun dengan kakeknya. Sekali lagi Dahyun menegaskan bahwa ia benar-benar tidak mengenal kakek Jae-in. Setibanya di rumah Dahyun, mereka malah melihat kehadiran Taeha di sana. Taeha pun mengaku datang untuk meminta maaf pada Dahyun. Jae-in tidak bisa melakukan apa-apa mengingat dirinya yang juga bersalah dalam situasi ini. Taeha memberi alasannya yang mendekati Dahyun. Bagi Taeha, Jae-in adalah orang yang sulit diraih, karena itu ia penasaran dengan sosok wanita yang dikencaninya. Dahyun mengerti dengan maksud Taeha, namun ia meluruskan perkataannya bahwa Jae-in hanyalah orang keras kepala yang juga bukan sempurna, tapi ia bukan orang yang sulit diraih. Dahyun pun menghargai permintaan maaf Taeha yang tulus. Tapi sebagai gantinya, ia meminta agar Jisoo bisa diundang lagi di konser mallnya. Taeha pun tidak keberatan dan akan mempertimbangkan Jisoo sebagai pengganti model mallnya nanti. Jane segera menjauhkan mereka dan kembali cemburu pada Taeha yang mudah dimaafkan. Dahyun pun memuji sikap Taeha yang jauh lebih pandai bersosialisasi dengan orang lain, dan mungkin saja ia tak akan bertemu dengan Taeha lagi sehingga Dahyun pun dengan mudah memaafkannya. Hari ulang tahun SH Group akhirnya tiba. Jane segera menyambut Dahyun yang berpenampilan cantik dan sederhana. Dahyun berusaha menjauh dari Jae-in agar tidak menarik perhatian di sana. Hyungjun pun turut membantunya menjauh dari Jae-in. Di kesempatan itulah Hyungjun meminta maaf atas kebohongannya juga. Namun Dahyun yang tahu itu adalah perintah Jae-in tentu tidak sekalipun menyalahkan Hyungjun. Di saat seperti itu, Juhi lagi-lagi kesal sendiri melihat kedekatan Dahyun dan Jae-in. Ia pun mengambil kesempatan dengan menemui Dahyun lagi. Juhi kembali menyudutkan Dahyun yang ternyata dikencani Jae-in hanya untuk mendapat warisan saja.
Untuk itu ia meminta menghentikan sandiwara ini dan segera mengakhiri kontraknya dengan Jae-in. Dahyun hanya bisa menertawai permintaan Ju-hee. Ia pun mengingatkannya bahwa Jae-in adalah tipe orang yang tidak akan melakukan sesuatu yang dipaksakan. Begitu juga dengan kencan mereka yang bukanlah sebatas kontrak saja. Ju-hee berusaha menyudutkan Dahyun lagi dengan memberitahu alasannya tidak menikah dengan Jae-in 3 tahun lalu, yaitu karena Ju-hee tidak menandatangani perjanjian pranikah. Ia pun merasa Dahyun juga tidak akan sanggup menandatangani perjanjian itu. Sekali lagi Ju-hee mengungkapkan rasa cintanya pada Jae-in, namun Dahyun kembali menyuruhnya untuk menyatakannya pada Jae-in bukan pada kekasihnya. Dahyun pun mencoba meluruskan sesuatu yang mana bukan Jae-in yang setuju berpacaran dengannya, melainkan Dahyun lah yang menerima Jae-in. Kehadiran Hyungjun berhasil menghentikan adu mulut mereka. Jae-in yang mendengar itu segera menemui Dahyun. Dan sepertinya situasi itu semakin merugikan Ju-hee ketika Dahyun telah mendapatkan kepercayaan diri untuk berada di samping Jae-in. Ibu Tae-ha kembali menyapa Dahyun dan malah memberinya peringatan untuk tidak bermimpi menikah dengan Jae-in. Segera ibu Jae-in membungkam mulut kasarnya dan meminta maaf pada Dahyun. Ibu Jae-in dan Dahyun akhirnya bisa saling memperkenalkan diri. Tetapi tetap saja ibunya memperingati Jae-in untuk bisa fokus sebagai tuan rumah. Dahyun yang tahu situasi ini memutuskan untuk pulang tanpa sempat menemui kakek Jae-in. Perasaan Dahyun mulai bercampur aduk. Ia mulai mendapati dirinya dan Jae-in yang sepertinya tinggal di dunia yang berbeda. Dahyun mulai merasa tidak adil dengan Jae-in yang harus lahir dari keluarga kaya. Perlahan-lahan Dahyun menyadari semua perkataan Ju-hee yang tidak ada salahnya juga. Hubungan Dahyun dan Jae-in sepertinya ditentang oleh ibu angkat Jae-in juga. Ia merasa secara keseluruhan Jae-in jauh lebih cocok bersama Ju-hee. Satu-satunya orang yang tahu kehangatan Jae-in hanyalah ibunya saja. Karena itu ia menginginkan seseorang yang bisa mengurus Jae-in, bukanlah seseorang yang harus diurus. Ia tak ingin melihat anaknya kembali berjuang sendirian lagi. Hyunjin kembali mendengar curhatan Dahyun yang sedang banyak minum. Ia pun menghiburnya dengan yakin Jae-in juga pasti sedang memikirkan Dahyun saat ini. Namun Dahyun yang tahu kesibukan Jae-in tentu ragu ia akan dipikirkan oleh lelaki yang sibuk bekerja itu. Saat ke toilet, Hyunjin mengambil kesempatan dengan mengangkat telepon Dahyun. Dan itu adalah telepon dari Jae-in yang saat ini dibuat kaget melihat mabuknya Dahyun. Hyunjin pun terpaksa ditinggal oleh pasangan yang selalu membuatnya iri. Jane mulai mendengar kegelisahan Dahyun yang mengatakan alangkah bagusnya jika Jae-in tidak terlahir di keluarga kaya. Jane pun juga akhirnya jujur dengan mengaku merasakan hal yang sama dengan Dahyun. Untuk itu ia mengajaknya untuk bisa bertahan bersamanya sampai akhir. Dahyun yang sebenarnya ingin langsung menyadarkan Jae-in bahwa mereka tidak bisa melakukan itu mengingat hubungan kontrak mereka. Keesokannya Dahyun disadarkan oleh kenangan semalam. Namun ia sama sekali tidak mengingat pembicaraan penting apa yang mereka bicarakan itu. Saat itulah ada Jane di depan rumahnya yang datang untuk mengajak Dahyun untuk sarapan bersama. Sekali lagi Jae-in memperingati Dahyun untuk tidak banyak minum lagi, terutama jika di depan lelaki lain. Saat mengantar Dahyun di sekolah, Jane sempat menanyakan apakah ia mengingat pembicaraan mereka semalam. Dahyun pun tidak berbohong dengan mengaku tidak mengingat apapun. Ju-hee mendatangi Hyungjun untuk memastikan perasaan sebenar Jae-in. Ju-hee masih tidak terima dan percaya akan fakta Jae-in yang lebih memilih wanita biasa seperti Dahyun. Hyungjun yang menyuruhnya untuk menyerah saja malah semakin membangkitkan rasa tak mau kalah Ju-hee. Ia pun merasa hanya perlu mencari kehadiran pria lain di hidup Dahyun. Dahyun yang sedang lembur tidak membuat Jae-in menyerah untuk menemuinya malam ini. Namun saat menjemputnya, Jae-in tetap tak kunjung melihat kehadiran Dahyun. Sementara itu, Tae-ha mendapat telepon dari Ju-hee yang mengajaknya untuk bertemu. Dan nyatanya saat ini Dahyun sedang bersama Ju-hee yang menculiknya.
Jane terus mencoba mencari Dahyeon yang dipikirkannya mungkin tersesat lagi. Namun kecurigaan biasanya itu pudar ketika ia mendapatkan HP Dahyeon yang tergeletak begitu saja. Tingkah dan pikiran jahat Juhi tidak ada habisnya ketika ia mencoba mendapat kesepakatan dengan TH. Ia pun memberi kunci kamar hotel yang bisa membuat TH benar-benar memiliki SH Group. Sementara yang didapatkan Juhi cukuplah Jae-in saja. Jane masih berusaha mencari Dahyeon dengan meminta bantuan dari ketua tim Kang, yang tentu sampai di telinga kakek Jae-in. Sementara TH dibuat tercengang dengan bantuan aneh dan gila Juhi. Tanpa ragu ia pun menelpon Jae-in dan memberitahu keberadaan Dahyeon saat ini. Namun yang adanya TH malah disambut dengan pukulan Jae-in. Segera TH menenangkannya dengan memberitahu Dahyeon yang hanya tertidur saja. Tetapi Jae-in yang terlalu khawatir segera memanggil dokter. Keadaan dan perasaan Jae-in akhirnya mulai tenang dan bertanya siapa pelaku di balik semua ini. TH pun merasa aneh sendiri dengan Jae-in yang tidak mencurigainya. Jae-in memang tidak menyukai TH, namun bukan berarti ia tidak tahu sikap TH yang tidak akan melakukan perbuatan konyol ini. TH pun memberitahu bahwa Juhi lah pelakunya. Semua kesepakatan itu diceritakan semua oleh TH pada Jae-in. Saat itulah Jae-in mendapat telepon dari Hyunjin yang khawatir tentang Dahyeon. Jane pun bahkan sulit berbicara ketika Hyunjin terus saja memarahinya. Jane segera memindahkan Dahyeon ke rumahnya dengan tentu dibantu oleh TH. Hubungan keduanya pun perlahan-lahan membaik ketika Jae-in memutuskan akan melindungi TH mulai sekarang dan akan melakukan apapun yang diinginkannya. TH pun mengambil kesempatan itu dengan meminta Jae-in menyelesaikan hak manajemen Mall SH. Ia mencurigai ayahnya yang mungkin melakukan manipulasi pada saham mereka. TH sama sekali tak peduli jika itu akan menjatuhkan ayahnya sendiri, karena yang lebih penting baginya adalah mallnya yang bisa dijual kapan saja. Dengan cepat, Jae-in menggunakan koneksinya untuk menyelesaikan kasus ini. Dan tentu saja hal itu kembali sampai ke telinga kakek Jae-in. Jane kembali membuat Dahyeon berada dalam bahaya. Ia pun hanya mampu meminta maaf dan akan memastikan hal ini tak akan terjadi lagi. Dahyeon akhirnya terbangun dari tidurnya. Ia mulai kebingungan dengan situasi ini dan tak tahu apa yang barusan terjadi. Jane berusaha menenangkan Dahyeon dengan kembali berjanji tidak akan membuat orang lain berani menyentuhnya lagi. Setibanya datanglah Hyunjin di rumah Jae-in dengan penuh kemarahan. Ia pun akhirnya dibuat lega setelah memastikan Dahyeon baik-baik saja. Namun bagaimanapun Hyunjin tetap mengancam Jae-in jika saja sesuatu terjadi pada sahabatnya. Jane pun meminta agar Dahyeon tetap di sini karena menurutnya hanya tempat ini yang paling aman. Namun sepertinya Dahyeon masih saja ketakutan dengan apa yang terjadi tadi. Dan yang bisa dilakukan Jae-in hanyalah menenangkannya di pelukannya. Keesokannya Dahyeon benar-benar ingin tahu apa yang terjadi kemarin. Tetapi lagi-lagi Jae-in tidak ingin memberitahunya dan ingin menganggapnya sebagai rahasia saja. Di saat seperti itu, Jane tak bisa menghalang Dahyeon yang harus bekerja hari ini. Saat di kantor, Jae-in mendadak didatangi oleh Sonu. Sonu telah mendengar dari Hyunjin tentang apa yang terjadi kemarin. Di sana Sonu menceritakan bahwa Dahyeon adalah satu-satunya orang yang berteman dan membela adiknya saat dibuli. Untuk itu ia tak ingin teman adiknya itu mengalami kejadian seperti kemarin lagi. Bagi Sonu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Jae-in adalah memutuskan hubungannya dengan Dahyeon. Tetapi Jae-in tak setuju dan menyuruhnya untuk mengurus urusannya sendiri. Jane menyempatkan dirinya menjemput Dahyeon dan kembali membawanya ke rumahnya. Lagi-lagi Dahyeon menanyakan apa yang terjadi kemarin. Ia pun memperingati Jae-in untuk tidak sekali-sekali berbohong padanya. Jane tidak ada pilihan lain selain menceritakan kejadian itu pada Dahyeon. Setelah mendengarnya, Dahyeon meminta agar Juhi bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya saja. Jane yang punya caranya sendiri terpaksa harus mempertimbangkan permintaan Dahyeon. Setelah mendengar kejadian itu, ayah Juhi malah ingin menyelesaikannya dengan uang saja.
Namun ketika mendengar nama Jae-in, ia pun meminta agar bisa menyelesaikan ini tanpa dilaporkan polisi. Sementara itu, ketua tim Kang telah mendapat bukti atas pembelian perusahaan Hanju terhadap saham Mall SH. Perusahaan Hanju yang merupakan perusahaan keluarga Juhi sepertinya bekerja dengan ayah TH untuk mendapatkan mall itu sepenuhnya. Mereka pun harus mencari tahu dari mana uang yang didapatkan untuk membeli saham sebanyak itu. Meski sibuk dengan semua itu, Jane tetap berusaha menemui Dahyun. Ia bahkan menunjukkan kemampuan masaknya yang jarang ditunjukkannya pada orang lain. Dahyun kembali bersikeras untuk pulang ke rumahnya. Namun Jane berusaha membuat Dahyun berada di rumah ini dengan akan bekerja dan tidur di hotelnya. Setelah beberapa lama, Jane setibanya kembali ke rumahnya. Namun kehadirannya benar-benar berada di waktu yang salah. Jane mengaku telah melupakan laptopnya. Sementara Dahyun bergegas kembali masuk ke kamar mandi. Dahyun pun mengira keadaan telah aman setelah Jae-in pergi. Tetapi rupanya Jae-in masih ada di sana dan kembali perlahan-lahan mendekat pada Dahyun. Tanpa basa-basi lagi, Jae-in mengakui yang dirinya sudah tidak tahan dan mungkin akan membuat bencana besar. Keesokannya ayah TH segera mengunjungi ayah mertuanya setelah mendengar penyelidikan kejaksaan atas kasus manipulasi saham. Namun yang bisa diberikan kakek Jae-in hanyalah tiket untuk ke luar negeri. Kakek Jae-in meluapkan kemarahannya pada menantunya yang berani mempermainkan perusahaannya. Ia pun memintanya menerima hukumannya dan setelah itu tinggal di Amerika. Sementara itu, Juhi akhirnya menampakkan dirinya di depan Jae-in. Ia pun menggunakan kesempatan itu dengan mengakui perasaan cintanya yang tulus dan mengakui juga kesalahannya pada Dahyun yang sangat dibencinya. Lagi-lagi Jane tak peduli dengan perasaan Juhi dan kembali memperingatinya untuk menunggu balasan dari Jae-in. Juhi kembali menemui Hyungjun dan meminta tolong padanya karena Jae-in sudah tidak ingin melihatnya lagi. Meski sudah menolak, Hyungjun tetap tak bisa mengabaikan Juhi sepenuhnya. Ia menemaninya untuk bertemu Dahyun dan berusaha tidak memaksa Dahyun juga. Juhi mengakui kesalahannya dan meminta untuk dimaafkan sekali saja. Tetapi sepertinya permintaan maaf itu sama sekali tidak tulus ketika Juhi hanya memikirkan perasaan Jae-in saja. Dahyun langsung tahu perasaan Juhi yang tidak menyesal dan hanya marah rencananya yang tidak berjalan sesuai keinginannya. Kejadian itu menyebabkan Dahyun trauma hingga selalu berpikir akan diculik lagi oleh orang yang benar-benar jahat. Untuk itu sangatlah sulit bagi Dahyun memaafkan Juhi yang tidak menyesal juga. Saat itu datanglah Jae-in yang tidak menduga pertemuan ini. Dahyun segera berbohong bahwa dialah yang mengundang mereka dan sedang mendengar permintaan maaf Juhi. Di depan Jae-in pun Dahyun memutuskan telah memaafkan perbuatan Juhi. Jane segera mengusir Juhi lagi dan kembali memarahi keputusan bodoh Dahyun. Namun meskipun sudah dimaafkan, penyelidikan atas kasus penculikan itu akan terus berlanjut. Hyungjun kembali memberi saran pada Juhi untuk hidup dengan tenang tanpa muncul di hadapan Jae-in lagi. Perusahaan keluarga Juhi semakin terancam ketika kasus memanipulasi saham itu telah dipublikasikan. Dan setelah diselidiki, memang benar bahwa ayah TH adalah pelaku ancaman bom dan penerobosan rumah Dahyun untuk mencari surat wasiat. Dahyun semakin merasa aneh dan asing dengan dunia yang ditinggali Jae-in. Namun ia tetap memuji kebaikan Jae-in yang telah menyumbang ke panti asuhan atas nama Dahyun. Nyatanya itu salah satu hal yang baru dilakukan Jae-in setelah mengenal Dahyun. Mereka kembali menikmati kencan itu sembari melupakan masa kontrak mereka. Setiap minggunya mereka terus menikmati kencan bersama. Berhari-hari pun terus berlalu hingga mendekati tanggal berakhirnya kontrak mereka. Untuk pertama kalinya, Ibu Jane mendatangi Dahyun langsung di sekolahnya. Ia pun meluahkan perasaannya yang benar-benar menganggap Jane sebagai anaknya. Bahkan ia menjadi orang yang sangat senang setelah Jane pindah ke kantor pusat SH Group lagi.
Dahyun langsung mengerti semua perkataan itu. Ia pun meminta untuk tidak khawatir karena waktunya bersama Jae-in akan segera berakhir. Diam-diam Dahyun tak bisa menahan tangisannya lagi. Dan sebenarnya ia telah mengingat ajakan Jae-in untuk tetap bersamanya dan melewati semua kesulitan hingga akhir. Namun entah saat mabuk dan sadar, jawaban Dahyun tetap sama, yang mana ia merasa mereka tidak seharusnya melakukan itu. Saat itu Dahyun mendapat telepon dari Jae-in yang mengajaknya bertemu. Mereka pun sama-sama tahu bahwa besok adalah hari terakhir kencan mereka. Untuk itu Jae-in mengajak Dahyun berliburan bersamanya, karena setelah dipikir-pikir mereka belum pernah melakukan itu. Jae-in tak ingin menyia-nyiakan waktu hingga membawa Dahyun di waktu subuh. Dan tempat yang didatangi mereka adalah pantai. Setelah tak melakukan banyak hal selama 6 bulan berkencan, mereka berusaha membuat banyak kenangan indah di satu hari itu. Di kesempatan itu, Jae-in menanyakan pria seperti apa yang akan dikencani Dahyun nanti. Dahyun pun hanya menginginkan pria yang baik saja. Namun sepertinya ciri-ciri itu terus tertuju pada sisi positif Jae-in selama ini. Tetapi Jae-in yang tidak tahu sikapnya malah berpikir orang itu benar-benar berbeda dengannya. Di sisi lain, kakek Jae-in baru ingat dengan hari terakhir kesepakatannya bersama Jae-in. Ketua tim Kang pun baru pertama kali melihat Jae-in yang rela mengambil cuti untuk kencan terakhirnya. Saat itulah ia lagi-lagi melihat kondisi kakek Jae-in yang kembali tidak sehat. Saat sendirilah kakek Jae-in sudah tidak mampu menahan sakitnya dan terjatuh pingsan. Sementara itu, Jae-in memberi sebuah hadiah ulang tahun berupa kalung untuk Dahyun meski ulang tahunnya masih di jauh hari. Mereka tetap berusaha bahagia dan tegar di hari putus itu. Jae-in pun meminta agar mereka bisa menghabiskan waktu bersama selama 1 hari penuh. Namun Jae-in tiba-tiba mendapat telepon dari ibunya yang memberitahu kabar kakeknya. Jae-in pun menganggap kakeknya kembali berulah dan bermain-main mengingat hari ini adalah hari terakhir kontrak mereka. Sesampainya di rumah, Dahyun mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan kebaikan Jae-in selama ini. Meski merasa sedih, Dahyun tetap memenuhi kontrak mereka untuk tidak jatuh cinta. Jae-in mencoba memastikan apakah Dahyun tidak akan menyesal dengan keputusannya. Jae-in pun tak bisa melakukan apa-apa ketika Dahyun dengan percaya dirinya yakin tidak akan menyesal. Mereka pun mengakhiri kencan kontrak mereka dengan pelukan hangat. Meski terus bercanda, mata Jae-in dan Dahyun tetap tak bisa menyembunyikan perasaan sedih itu. Hingga akhirnya mereka memutuskan berpisah dengan saling berharap bisa bertemu pendamping yang jauh lebih baik. Sesampainya di rumah sakit, Jae-in akhirnya menyadari yang kakeknya tidaklah berpura-pura. Mereka pun mendengar bahwa dulu dan kali ini kakeknya berhasil selamat dari maut lagi. Dan ternyata selama ini kakek Jae-in menyembunyikan penyakitnya dari keluarganya. Jae-in berusaha merahasiakan sakitnya kakeknya dari semua orang, termasuk keluarganya di Amerika dan ibu TH juga. Situasi ini terpaksa membuat mereka berbicara tentang wasiat, yang mana kakek Jae-in telah memperbarui wasiatnya tanpa melibatkan Dahyun lagi. Di sana pun ibu Jae-in akhirnya telah memastikan hubungan Jae-in dan Dahyun yang telah berakhir. Di saat sibuk-sibuknya, Jae-in masih sempat memikirkan dan merindukan Dahyun. Sementara Dahyun kembali menjalani hidupnya seperti dulu dengan ditawarkan kencan buta lagi oleh ibunya. Hal itu dengan cepat berlaku juga pada Jae-in yang harus fokus pada pekerjaan dan perusahaannya lagi. Keputusan Jae-in melepaskan Dahyun juga tak disangka oleh Hyungjun yang mengira mereka berdua akan sampai ke pernikahan. Jae-in pun memberinya fakta seberapa bahaya dan menakutkan jika Dahyun terus berada di sisinya. Banyak acara dan pertemuan resmi yang akan selalu dihadapi Jae-in bersama istrinya nanti, dan tentu saja hal itu sangat tidak disukai oleh seseorang seperti Dahyun. Namun di baliknya, Dahyun masih belum bisa melupakan Jae-in juga. Perasaan sedihnya yang mendalam itu membuatnya mengabaikan tubuhnya yang sakit hingga terjatuh pingsan. Namun untungnya datang Hyunjin yang sempat merasa aneh dengan Dahyun yang tak mengangkat teleponnya. Ia pun hanya bisa meminta bantuan Sonu yang ternyata seorang dokter gigi. Penderitaan mendalam Dahyun membuat Sonu yakin jika Jae-in memiliki perasaan yang sama, maka ia juga sekarang sedang menderita.
Dan perkataan itu benar adanya ketika Jae-in tak bisa menahan tangisnya menceritakan tentang Dahyeon pada kakeknya. Keesokannya Dahyeon akhirnya sadar dan malah meminta kedua saudara itu untuk pulang. Setelah dibuat sibuk karena bekerja, Jae-in malah harus mengurusi adik tirinya. Soo-jong pun tak ingin pulang ke Kanada setelah menemukan mimpinya untuk menjadi idol. Melihat sikap Jae-in, Soo-jong kembali berpikir bahwa mungkin saja Jae-in membencinya karena merasa ayahnya telah merebut ibunya darinya. Pemikiran itu semakin meyakinkan Jae-in bahwa Soo-jong masih belum dewasa lagi. Saat itulah ada Hyunjin yang tak sengaja melihat Jae-in bersama wanita muda. Tentu Hyunjin salah paham dan merasa tidak adil dengan tingkah Jae-in di saat Dahyeon sedang jatuh sakit. Yang bisa dilakukan Jae-in saat itu hanyalah menatap atap tempat tinggal Dahyeon. Setelah beberapa lama, kakek Jae-in akhirnya terbangun juga. Namun yang adanya ia malah mengusir Jae-in untuk bisa fokus pada kerjanya saja. Hal itu benar-benar dilakukan Jae-in sampai-sampai tidak tidur lagi. Dan ketika bertemu ibunya, tegurannya terus saja mengingatkan Jae-in pada omelan Dahyeon. Ingatan itu juga sedang dikenang Dahyeon yang benar-benar merindukan sosok kasar Jae-in. Di SH Mall, Dahyeon dan Hyunjin kembali menikmati konser kecil Jisoo. Di waktu yang sama, ada Jae-in yang juga berada di mall itu untuk menemani Soo-jong berbelanja. Di sanalah Dahyeon tentu salah paham ketika melihat kedekatan Jae-in yang tidak biasa bersama wanita lain. Hyunjin yang juga turut melihat itu kembali dibuat kesal dengan Jae-in lagi. Namun tanpa Dahyeon ketahui, Jae-in selama ini masih teringat-ingat dengan kenangan mereka. Setelah kesalahpahaman itu, Dahyeon kini benar-benar memulai hidupnya lagi dengan mencoba banyak hal baru yang belum pernah dilakukan dan dipelajarinya. Sementara itu, kakek Jae-in benar-benar tak menyangka dengan keputusan cucunya yang telah melepaskan Dahyeon. Untuk itu, ia lagi-lagi berusaha mengatur kencan buta untuknya. Dan sepertinya Jae-in tidak ragu lagi jika disuruh untuk menikah karena sebagai keturunan langsung dari keluarga Lee, ia harus memenuhi persyaratan itu. Namun sepertinya tidak semudah itu ketika Jae-in terlalu terang-terangan mengungkapkan pernikahan mereka adalah murni sebatas bisnis saja. Ibunya pun sudah sangat lelah menghadapi sikap Jae-in yang dinilainya terlalu pilih-pilih wanita. Ia pun mulai bertanya-tanya akan keputusannya untuk Jae-in yang benar atau salah. Sonu dan Hyunjin berusaha membuat Dahyeon melupakan Jae-in dengan akan mengatur kencan buta dengan lelaki yang sangat tampan. Meski sudah terlihat kembali bahagia, Hyunjin sebenarnya tahu perasaan yang disembunyikan sahabatnya itu. Dahyeon kembali melakukan kencan buta dengan pria yang tampan. Namun tetap saja ia tak bisa fokus pada kencan itu dan mengakhirinya dengan perasaan kosong. Dalam perjalanan keluar itu, Dahyeon dan Jae-in tak sengaja bertemu. Mereka hanya mampu saling bertatapan dalam diam tanpa berbuat apapun. Jae-in kembali harus fokus pada pekerjaannya, sementara Dahyeon hanya bisa pergi begitu saja. Hyunjin setibanya menemui Taeha yang diketahuinya sepupu Jae-in yang menyelamatkan Dahyeon dari penculikan terakhir kali. Ia pun mengajak Taeha untuk mempersatukan Jae-in dan Dahyeon kembali. Namun begitulah Taeha, ia langsung menolaknya dengan mengaku tak peduli dengan percintaan orang lain. Taeha dan Jae-in yang ingin makan siang bersama malah melihat Dahyeon yang lagi-lagi melakukan kencan buta. Taeha pun mengaku ini pertama kalinya melihat tatapan Jae-in yang benar-benar perhatian pada seseorang. Dan ternyata di balik itu Taeha menyetujui bekerja sama dengan Hyunjin untuk mempersatukan mereka lagi walau pada akhirnya berakhir gagal. Dan sepertinya alasan Taeha menyetujui itu karena mendapat ancaman dari Hyunjin yang akan memberitahu media tentang penculikan itu. Taeha angkat tangan duluan setelah gagal percobaan pertama. Hyunjin pun turut menyerah juga dan memberitahu Taeha bahwa ia sama sekali tak berniat melaporkan pada media atas penculikan itu. Sontak Taeha merasa telah ditipu oleh Hyunjin. Namun tetap saja ia tak bisa berkutik di hadapan Hyunjin yang lebih pandai berbicara. Setelah kejadian tadi, Jae-in tak bisa fokus pada pekerjaannya lagi. Ia pun menemui Dahyeon dan menanyakan apakah ia menyukai lelaki itu.
Dahyeon yang mengaku akan memulai hubungan baru akhirnya menyadarkan Jae-in yang tak bisa menahan kerinduannya lagi. Tanpa basa-basi, Jae-in akhirnya mengajak Dahyeon untuk menikah dengannya. Namun yang harus Dahyeon tahu adalah kehidupannya tidak akan sebebas dan senormal itu jika ia bersama Jae-in. Tentu Dahyeon ingin menolak itu, namun Jae-in memohon agar Dahyeon bisa menahan dan menghadapi itu semua. Tapi tetap saja Dahyeon tak percaya diri untuk mengiyakan lamaran Jae-in. Keesokannya Jae-in kembali menemui Dahyeon dan mengajaknya untuk ke suatu tempat. Di sanalah Dahyeon menyindir Jae-in yang telah mempunyai wanita lain, yang dilihatnya berbelanja bersama di SH Mall. Segera Jae-in meluruskan kesalahpahaman itu bahwa dia adalah adiknya dari Kanada. Jae-in masih berusaha mendekati Dahyeon dengan sudah membulatkan tekadnya untuk menikahinya seorang. Namun Dahyeon kembali mengingatkannya bahwa pernikahan bukan hanya keinginan dua pihak. Ia masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk memberi jawaban dari lamaran Jae-in. Mereka pun sama-sama mengakui tak bisa melihat wanita dan lelaki lain yang akan menikah dengan mereka nanti. Untuk itu Jae-in kembali memintanya untuk berada di sisinya karena ia benar-benar mencintai Dahyeon. Pengakuan cinta yang ditunggu-tunggu Dahyeon akhirnya telah diucapkan oleh Jae-in. Ia pun kesal sendiri dengan pernyataan yang baru sekarang diucapkannya. Dahyeon pun menerima lamaran Jae-in dengan akan mencoba bertahan di dunia baru itu. Namun sebagai gantinya, ia tak bisa merelakan pekerjaannya yang sangat penting baginya. Begitu juga dengan kebencian keluarga Jae-in padanya. Dahyeon tidak mampu menghadapi itu karena itu Jae-in harus mendapat restu lebih dulu dari keluarganya. Jae-in pun akhirnya sekali lagi memastikan Dahyeon yang benar-benar menerima lamarannya. Setelah semua ini, Jae-in malah menyalahkan Dahyeon yang telah membuatnya susah tidur. Ia pun mengambil kesempatan dengan ingin berada di samping Dahyeon malam ini. Jae-in akhirnya benar-benar dibuat lega setelah menyadari kehadiran Dahyeon kali ini bukanlah mimpinya semata. Tanpa menunggu lama lagi, Jae-in menemui ibunya dan memberitahu perasaannya yang tak bisa menyerah pada Dahyeon. Jae-in pun mengaku tidak bisa hidup jika tak ada Dahyeon lagi di sisinya. Dahyeon dibuat ketakutan dan mengkhawatirkan penampilannya ketika akan menemui keluarga Jae-in. Di sanalah kakek Jae-in akhirnya bertemu lagi dengan Dahyeon. Namun Dahyeon yang tidak ingat tentu menganggap ini adalah pertemuan pertama mereka. Kakek Jae-in pun segera melunaskan hutangnya pada Dahyeon yang telah membiayai rumah sakitnya. Sontak Dahyeon akhirnya mengingat kembali pertemuan pertamanya dengan kakek Jae-in. Kakek Jae-in terus saja memuji Dahyeon yang telah menyelamatkan hidupnya. Ia pun meminta agar pernikahan mereka segera dilaksanakan sebelum ajal menjemputnya. Kali ini mereka akan menemui dan meminta restu pada orang tua Dahyeon yang menantu idealnya adalah seorang ahli herbal. Tanpa basa-basi lagi, orang tua Dahyeon menentang pernikahan ini. Mereka benar-benar hanya ingin anak tunggalnya itu menikah dengan pria biasa. Mereka tak ingin Dahyeon merasakan kehidupan melelahkan para orang kaya. Ayahnya hanya mengizinkan mereka untuk berkencan namun tidak untuk menikah. Meski begitu, Jae-in tetap percaya diri akan menerima restu dari orang tua Dahyeon. Berhari-hari Jae-in menyempatkan dirinya untuk menemui orang tua Dahyeon yang jarak rumahnya tidaklah dekat. Namun sayangnya ia sangat sulit diberi kesempatan untuk berbicara dengan mereka. Lelah dengan tingkah anak orang kaya itu, mereka pada akhirnya mengizinkannya untuk masuk. Jae-in berusaha meyakinkan ayah Dahyeon bahwa anaknya itu tidak akan bahagia jika menikahi lelaki lain. Jae-in pun rela melakukan apapun asalkan ayahnya bisa menyerahkan Dahyeon padanya. Dahyeon segera datang setelah mendengar Jae-in yang berada di rumah orang tuanya. Namun yang adanya ia malah melihat keadaan Jae-in yang tengah berusaha menahan mabuknya. Jae-in pun kesenangan sendiri memberitahu yang ayah Dahyeon telah memberi restu pada mereka karena kekalahannya dalam hal minum. Dahyeon pun tak menyangka Jae-in benar-benar berusaha mendapat restu orang tuanya hingga sejauh ini. Setelah semua itu, Jae-in segera memberitahu Dahyeon yang media akan memberitakan pernikahan mereka. Dahyeon pun baru ingat apakah mereka akan menandatangani perjanjian pranikah. Jae-in pun membenarkan itu dengan hanya meminta tidak akan ada kata perceraian karena kedua pihak harus tetap bersama sampai maut memisahkan.
Di kesempatan itulah Jane secara resmi melamar Dahyeon untuk menikah dengannya. Dan tentu saja kali ini Dahyeon segera menerima lamaran itu. Hari pernikahan mereka akhirnya tiba. Jane yang harusnya menyapa tamu malah sempat-sempatnya pergi melihat Dahyeon lebih dulu. Hyunjin pun lagi-lagi hanya bisa menikmati kebucinan mereka berdua. Setelah resmi menjadi suami istri, mereka kembali menonton dokumenter pernikahan mereka. Di video itu terdapat pesan Hyunjin yang mengharapkan kebahagiaan pada kehidupan pernikahan Dahyeon. Namun yang menarik di sana adalah ketika Taeha muncul dan dengan malunya menanyakan apakah Hyunjin mempunyai waktu luang. Dahyeon dan Hyunjin tak bisa menahan gelak melihat mereka yang sepertinya akan berkencan. Dahyeon menjalani hidupnya sebagai guru, istri, dan dirinya sendiri. Namun tetap saja ia harus menjalani kehidupan sebagai menantu dari keluarga konglomerat yang membosankan. Di saat mereka berbicara musik klasik, Dahyeon malah memilih lagu milik Jisoo sebagai lagu favoritnya. Untungnya ibu Jae-in tetap membela Dahyeon yang dipandang rendah oleh mereka. Dahyeon tetap tak bisa menahan kantuknya akan suara musik klasik. Namun demi Jae-in, Dahyeon tetap berusaha menahan itu semua. Di hari pekannya, Dahyeon kembali menjadi sukarelawan di panti asuhan. Di bazar itu pun, para ibu-ibu mendengar bahwa nyonya muda dari SH Group sedang ada di sana. Sontak kehadiran dan kedekatan Jae-in bersama Dahyeon membuat mereka yakin bahwa wanita itu adalah istrinya. Keesokannya dengan cepat, berita itu menjadi viral di internet dengan menampilkan jelas wajah Dahyeon. Karena berita itu, Dahyeon kini sulit untuk keluar mengingat banyaknya wartawan yang ingin mewawancarainya. Jane pun sedikit menyukai itu, karena ia hanya ingin melihat Dahyeon bisa beristirahat. Namun tubuh Dahyeon yang sudah terlanjur lelah akhirnya membawanya diperiksa ke dokter. Alhasil mereka pun mendapat berita kehamilan Dahyeon yang telah menginjak 3 bulan. Sementara itu, percintaan Taeha dan Hyunjin tidak berjalan lancar ketika Taeha benar-benar tidak peka pada situasi apapun. Namun itu tidak membuatnya menyerah dan akhirnya mengakui perasaan sukanya pada Hyunjin. Hyunjin pun langsung setuju untuk berpacaran dengannya, namun dengan syarat ia tak akan menikahinya. Taeha langsung menentang itu dengan yakin akan menikahi Hyunjin. Di acara perusahaan, kakek Jae-in kembali berterima kasih pada orang-orang yang berdiri di sisinya selama ini. Ia pun mengingatkan bahwa masih ada orang baik yang akan bersedia membantu mereka. Dan berkat orang-orang seperti itu, dunia ini layak ditinggali. 1% keunikan seseorang bisa menjadi 99% keuntungan bagi orang lain. Kakek Jae-in pun sudah menemukan 1% orang istimewanya yang merujuk pada Dahyeon. Untuk itu ia berharap semua orang bisa menemukan 1% orang istimewa itu juga. Pada akhirnya, kakek Jae-in akan mewariskan kekayaannya dengan menyumbang. Jane pun tidak mempedulikan itu karena memang dari awal ia tak menganggap warisan itu adalah miliknya. Begitu juga dengan Dahyeon yang tidak membutuhkan warisan itu, karena ia telah mendapat hadiah terhebat yaitu Jae-in sendiri. Jane pun merasa telah menemukan 1% orang istimewanya yang berhasil membuatnya merasa sudah sempurna.